Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Fitri Nur Indah Silmia. Di sini saya habis mereview film yang berjudul dengan Terry Jamin. Para film ini menceritakan seorang anak yang menjalani tahun kedua di kelas ketiga yang bernama Ihsan. Nah, di mana Ihsan ini mempunyai perilaku yang sangat nakal dan malas belajar, sehingga ketika gurunya menyuruh menjelaskan materi yang dijelaskan oleh guru, tetapi dia hanya terus melawan kepada gurunya, sehingga lalu dia dihukum, disuruh keluar kelas yang hanya dia tahu tuh bermain terus sampai lupa ngerjain PR ulangannya dan nggak ingat waktu pulang, sehingga membuat ayahnya marah dan mengirim Ihsan ke asrama. Lalu Ihsan menangis dan melukis gambar yang pertama lengkap keluarganya. Perlahan dia pergi ke asrama. Dia tidak mau berpisah dari ibunya dan kakaknya, tetapi ayahnya tidak peduli karena melihat kenakalan dan kemalasan belajarnya Ihsan. Nah, di asrama ini Ihsan dia selalu nangis karena nggak betah sama kelakuan guru-gurunya yang mengajarinya sangat-sangat jahat. Bukan sangat jahat, tetapi tegas, sangat-sangat tegas, sehingga membuat Ihsan takut dan terpukul. Nah, disinilah Ihsan menggunakan pendekatan humanistik, di mana pada masa lalunya Ihsan malas belajar, selalu bolos sekolah, selalu dibully sama teman-temannya, yang hanya dia tahu dia melukis. Dan di masa kini Ihsan merubah dirinya di asrama, berubah menjadi dirinya lebih baik lagi dari kemarin-kemarinnya. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu saya mengambil tokoh Ram Sanskar. Nah, Ram ini yang membantu Ihsan menjadi lebih baik lagi dengan cara memberikan stimulus kepada Ihsan dan membantu menggerakkan dan mensupport Ihsan supaya bisa membagikan Ihsan dari kenakalannya, ketakutannya, kemalasannya. Nah, Ram juga tidak peduli dengan ejekan guru-gurunya yang sangat jahat sama Ihsan dan murid-muridnya. Nah, Ram juga tidak membanding-bandingkan Ihsan dari murid-muridnya yang lain. Nah, lalu Ram datang ke rumahnya Ihsan mencari tahu tentang keberadaan rumahnya. Nah, lalu Ram mendapatkan berbagai macam-macam lukisan yang digambarkan oleh Ihsan yang ada di kamarnya. Nah, disitulah Ram berusaha meyakinkan orang tuanya bahwasannya Ihsan ini mempunyai bakatnya. Juga dia tidak malas belajar, tetapi dia hanya ditingkatkan lagi supaya dia tidak malas-malasan lagi belajar. Nah, seketika di sekolah, Ram mendatangi kepala sekolah dan menunjukkan berbagai macam-macam lukisan yang digambari oleh Ihsan. Nah, lalu Ram berbicara kepada kepala sekolah bahwasannya Ihsan bisa merubah kalau ditingkatkan lagi. Nah, lagi disitulah Ram meminta waktu kepada kepala sekolah selama seminggu. Dia bisa membantu merubah Ihsan supaya bisa giat belajar membaca dan menghitung. Nah, disinilah Ram menggunakan pendekatan behaviorisme karena yang memberikan stimulus buat Ihsan dan selalu merespon Ihsan supaya rajin belajar sampai dia bisa membantu menggerakkan bakatnya Ihsan dengan cara membuat perlombaan melukis supaya Ihsan bisa mengeluarkan ide-ide lukisannya dan Ihsan pun menang. Disitulah Ihsan dapat membuat orang tuanya bangga yang dulunya nilai-nilainya Ihsan merah dan akhirnya bagus. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.